Halo sahabat pencinta kegelapan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di channel Bizarre Story. Di channel ini kita akan menyelami dunia yang gelap dan misterius. Bersiaplah untuk terjebak dalam cerita-cerita menakutkan, mitos-mitos yang memilukan, dan pengalaman-pengalaman supernatural yang mungkin membuat bulu kuduk Anda merinding. Untuk pengalaman terbaik, matikan lampu, gunakan headset, tutup pintu yang rapat, karena kita akan menjelajahi kegelapan bersama-sama. Ayo mari kita mulai dengarkan cerita berikut ini. Selamat mendengarkan. Aku mengingatnya dengan jelas, malam yang mengerikan di desa Rotolele. Semua dimulai ketika desa kami mulai dirasuki oleh teror misterius yang tak terduga. Orang-orang mulai menghilang secara misterius, dan cerita-cerita menyeramkan tentang kuyang yang beredar di kalangan penduduk desa menjadi semakin nyata. Sebelum melanjutkan cerita lebih dalam, mungkin kalian bertanya, apa itu kuyang? Bagaimana sejarahnya? Kuyang adalah makhluk atau sosok mitologis yang berasal dari budaya Dayak di Kalimantan, Indonesia. Kuyang sering dianggap sebagai sejenis vampir atau penyihir yang dapat mengambil bentuk manusia pada siang hari, tetapi pada malam hari mereka dikatakan dapat melepaskan kepala dan organ dalamnya dari tubuhnya untuk berubah menjadi makhluk berkepala terbang yang mencari darah manusia. Kuyang sering dikaitkan dengan praktik ilmu hitam atau sihir, dan diyakini bahwa mereka mengincar orang yang lemah atau anak-anak kecil. Orang-orang Dayak memiliki berbagai cara untuk melindungi diri dari kuyang, seperti dengan menggunakan mantra atau amulet. Selain itu, terdapat cerita rakyat dan tradisi yang berkaitan dengan kuyang dalam budaya Dayak. Kisah tentang kuyang sering digunakan untuk mewariskan nilai-nilai moral, seperti pentingnya menjaga anak-anak kecil dan menjauhi praktik-praktik ilmu hitam. Meskipun begitu, kuyang adalah bagian penting dari warisan budaya masyarakat Dayak dan masih menjadi bagian dari cerita-cerita tradisional yang diceritakan di berbagai komunitas Dayak di Kalimantan. Kembali ke cerita awal, aku adalah salah satu penduduk desa yang menjadi saksi langsung teror ini. Setelah beberapa malam gelap yang menegangkan, aku mulai merasa bahwa entitas jahat ini tengah mendekati. Rasanya seperti mata mereka yang tajam dan mematikan selalu mengawasiku, bahkan ketika aku bersembunyi di dalam rumahku yang tua. Suasana desa semakin mencekam ketika salah satu tetangga kami, seorang wanita tua yang dikenal sebagai Embok Lani, menghilang tanpa jejak. Penduduk desa yakin bahwa kuyanglah yang telah menculiknya, dan ketakutan pun merajalela. Aku tidak punya pilihan selain mencari tahu apa yang sedang terjadi. Malam itu, aku menyusun rencana dengan hati-hati. Dengan obor yang menyala, aku menyelinap ke hutan yang lebat di pinggiran desa. Di sanalah aku berharap menemukan jejak kuyang. Namun, semakin dalam aku menjelajahi hutan yang gelap dan angker, semakin kuatlah rasa ketidakpastian yang menghantui diriku. Suara-suara aneh yang datang dari dalam hutan membuat bulu kuduku berdiri.
Aku melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pohon-pohon, dan aku tahu aku tidak sendirian. Saat aku terus menjelajah, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Sebuah wajah pucat dengan mata merah menyala muncul di antara pepohonan. Itu adalah Kuyang, makhluk mengerikan yang telah menghantui desa kami. Dengan cepat, dia menghilang ke dalam kegelapan. Aku merasa terperangkap dalam perburuan yang berbahaya. Aku tahu bahwa Kuyang tidak akan berhenti sebelum dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Akankah aku menjadi korban dari malapetaka ini yang menggantung seperti bayangan gelap di malam yang tak berkesudahan? Aku terpaku di tempatku berdiri ketika Kuyang itu menghilang di antara pepohonan. Ketika aku mendengar isak tangis kecil yang pecah di kejauhan, hatiku merasa hancur. Kuyang telah menculik 5 bayi yang baru lahir dari desa kami, dan suara tangisan mereka merobek malam yang gelap ini. Dengan hati penuh tekad, aku melanjutkan pencarianku di dalam hutan yang semakin gelap. Aku harus menyelamatkan bayi-bayi itu sebelum terlambat. Suasana hutan semakin suram, dan aku merasa seperti seluruh alam berada dalam pelukan kegelapan yang menakutkan. Aku terus berjalan, mengikuti suara isak tangis yang semakin dekat. Ketika aku tiba di suatu tempat di dalam hutan yang lebih terbuka, aku melihat 5 bayi yang baru lahir tergeletak di atas tanah. Mereka menangis dengan sedih, dikelilingi oleh bayangan Kuyang yang menjulang di atas mereka. Tanpa ragu, aku segera mendekati bayi-bayi itu. Tapi terlambat, bayi-bayi itu sudah diambil Kuyang tersebut dan memakannya hidup-hidup. Lalu saat itu Kuyang itu mencoba menyerangku, makhluk itu menghampiriku dengan gerakan yang cepat. Aku mencoba melawannya, kami terlibat dalam pertarungan sengit. Dengan obor yang aku pegang, aku coba membakar Kuyang tersebut. Aku berhasil melempar obor berapi membakarnya. Kuyang terbakar hanya untuk sementara waktu, lalu makhluk itu pergi dan aku tahu bahwa dia akan kembali suatu saat nanti. Aku kembali ke desa dengan perasaan sedih dan kekalahan yang berkecamuk dalam diriku. Aku tak kuasa melihat kesedihan kelima orang tua yang anaknya dimakan oleh Kuyang. Setelah kejadian itu ketakutan menyelimuti desa, kita hidup dalam kengerian. 1 minggu kemudian teror Kuyang yang mengerikan kembali lagi ke desa Rotolele. Makhluk itu mengambil 3 anak kecil dan menghilang tanpa jejak. Perasaan keputusasaan dan ketakutan merayap di seluruh desa. Bayangan Kuyang yang mengerikan telah mencapai puncaknya, dan kami merasa seperti tidak ada tempat yang aman. Kami segera membentuk kelompok pencarian yang terdiri dari orang-orang pemberani di desa. Bersama-sama, kami menyusuri hutan yang gelap dan misterius, berharap menemukan jejak atau petunjuk yang akan membawa kami ke anak-anak yang hilang. Namun, setiap pencarian kami berakhir dengan sia-sia, dan ketiga anak kecil itu tetap tidak bisa ditemukan. Desa kami tenggelam dalam suasana keputusasaan. Kami tahu bahwa Kuyang telah mencapai tingkat kekejaman yang tak terbayangkan dengan menculik dan mungkin bahkan memakan anak-anak kami yang tidak berdosa. Kami merasa terjebak dalam siklus yang tak berkesudahan dari teror dan kematian. Malam-malam berlalu tanpa tidur. Dan setiap orang di desa merasa takut akan saat-saat malam yang mengerikan. Kami merasa bahwa kami tidak bisa lagi mengatasi Kuyang dengan cara biasa. Kekuatan gelap ini telah tumbuh lebih kuat dan licik dari sebelumnya. Dalam keputusasaan kami memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang pemuka agama yang terkenal di daerah itu yang konon memiliki kekuatan supranatural untuk menghadapi Kuyang.
Kami pergi ke desa pemuka agama tersebut dengan harapan dan kekhawatiran yang bercampur aduk, berdoa agar dia dapat membantu kami mengatasi teror ini sekali dan untuk semua. Pemuka agama itu bernama Pak Deden, dia pria paruh baya yang tampan berpenampilan gagah. Kepalanya botak mengenakan sarung motif kotak-kotak. Selain memiliki kekuatan supranatural, Pak Deden ternyata seorang gamer. Dia hobi bermain PUBG Mobile Legends. Anyai, dia setuju untuk membantu kami dan bersama-sama kami kembali ke desa Rotolele, siap untuk menghadapi Kuyang dalam pertempuran terakhir. Dengan ilmu supranatural Pak Deden dan kekuatan yang kami kumpulkan bersama, kami siap untuk menghadapi Kuyang dalam pertempuran yang menentukan. Pertempuran sengit pun terjadi, dan Kuyang muncul dengan kemarahan yang meluap-luap. Dia mencoba segala cara untuk mengelabui kami dengan ilusi dan sihirnya yang mematikan, tetapi kami tidak menyerah. Dengan tekad dan kekuatan yang telah kami kumpulkan, kami berhasil mengalahkan Kuyang dan menghancurkannya. Tubuhnya terbakar dan lenyap dalam hembusan asap, meninggalkan kami dengan perasaan lega dan harapan bahwa teror Kuyang telah berakhir. Namun, kekhawatiran kami tidak hilang. Kami tahu bahwa Kuyang mungkin telah hilang saat ini, tetapi ada kemungkinan besar dia akan kembali suatu hari nanti. Desa Rotolele akan selalu hidup dalam ketakutan yang menggantung seperti bayangan mengerikan di malam yang tak berkesudahan. Menunggu saat-saat teror Kuyang yang tak terduga kembali menghantui kami. Saat malam berlalu, ketika sebagian besar penduduk desa berusaha tidur setelah pertempuran sengit melawan Kuyang, ketiga Kuyang baru muncul dengan tiba-tiba. Mereka datang dengan rasa kegelapan dan misteri yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Ketiga Kuyang itu menyerang warga desa. Ada beberapa warga yang berhasil dibunuh dihisap darahnya oleh makhluk itu, beberapa warga lain terluka parah. Suasana saat itu sangat mencekam penuh kehebohan. Penduduk desa yang masih merasa terkejut oleh kemunculan mendadak ini. Mereka tahu bahwa pertarungan melawan Kuyang yang baru ini akan menjadi lebih berat. Dengan cepat, kami berkumpul dan merencanakan strategi kami untuk menghadapi ancaman baru ini. Kami memanggil Pak Deden yang telah membantu kami sebelumnya, berharap bahwa ilmu supranaturalnya dapat membantu kami mengatasi Kuyang yang semakin kuat ini. Pak Deden itu datang dengan wajah serius dan memberikan kami instruksi tentang cara menghadapi Kuyang yang baru. Pertempuran sengit pun terjadi sekali lagi. Ketiga Kuyang itu menyerang dengan kekuatan yang menakutkan, dan pertempuran berlangsung dengan penuh tekanan. Pak Deden berjuang dengan ilmu supranaturalnya, mencoba memerangi sihir dan kegelapan yang datang dari Kuyang. Pertempuran berlangsung dengan lama dan sengit, dan setiap pihak terluka. Kami melawan dengan tekad yang kuat, tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib desa kami. Saat bulan mulai terbit di langit malam, tiga Kuyang itu akhirnya mengalami kekalahan yang mematikan mereka semua mati terbakar. Tubuh mereka terbakar dan hancur dalam api yang berkobar-kobar, meninggalkan kita semua dengan perasaan kemenangan yang pahit. Kami tahu bahwa Kuyang yang baru telah dikalahkan, tetapi harga yang kami bayar untuk kemenangan ini sangat besar. Banyak nyawa yang hilang, dan desa kami penuh dengan luka dan kerusakan. Namun, pertanyaan yang mengganggu tetap ada, apakah Kuyang benar-benar telah dihancurkan kali ini, atau apakah ia akan kembali suatu hari nanti, dengan rasa kebencian yang lebih besar dan kekuatan yang lebih kuat? Kami tetap hidup dalam ketakutan yang menggantung, menunggu waktu yang akan menjawab pertanyaan ini dan teror Kuyang yang tidak dapat dihindari.
Beberapa hari kemudian, desa Rotolele kembali tenggelam dalam kengerian yang semakin mendalam. Kali ini terjadi peristiwa menggemparkan yang melibatkan keluarga kepala desa. Istri dan anak kepala desa telah diculik oleh Kuyang, membuat penduduk desa mengalami ketakutan yang tak terlukiskan. Penculikan tersebut terjadi di tengah malam yang gelap dan mendung. Ibu dan anak kepala desa yang tidak bersalah diculik dari rumah mereka yang terletak di ujung desa. Saat keesokan harinya, ketika mereka tidak dapat ditemukan dimanapun di desa, kepanikan dan kecemasan menyebar seperti api. Kepala desa yang penuh keputusasaan mengumpulkan penduduk desa untuk mengorganisir pencarian besar-besaran. Kita semua tahu bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu berharga. Penculikan Kuyang harus dihentikan sebelum dia berhasil melakukan kekejaman lebih lanjut terhadap keluarga ini yang sudah cukup menderita. Kami memulai pencarian dengan tekad dan harapan yang kuat, tetapi hutan yang gelap dan penuh dengan rasa misteri tidak memberikan petunjuk apapun. Kuyang, dengan keahliannya yang licik, telah berhasil menghilangkan jejaknya. Setiap pohon, setiap lembah, setiap sudut hutan menjadi tempat persembunyian potensial. Kami mengelilingi hutan, mencari setiap tanda atau petunjuk yang mungkin, tetapi waktu terus berlalu tanpa hasil yang memuaskan. Keheningan malam semakin mengguncang hati kami. Kami merasa bahwa kami sedang bertarung melawan kegelapan itu sendiri. Namun, kami tidak berhenti mencari. Kami terus berusaha sekuat tenaga, karena kami tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Kehidupan istri dan anak kepala desa berada dalam bahaya besar, dan kami harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Saat matahari mulai terbit di langit, ketika harapan hampir pupus, kami menemukan petunjuk kecil yang mengarah ke dalam hutan yang lebih dalam. Kami mengikuti jejak itu dengan cepat, memimpin kita ke sebuah tempat yang sangat terpencil di dalam hutan. Di tengah hutan itu, kami menemukan istri dan anak kepala desa. Mereka terlihat lemah dan terluka, tetapi setidaknya mereka masih hidup. Mereka memberitahu kita bahwa Kuyang telah mencoba menyiksa mereka dengan ancaman mengerikan, tetapi mereka berhasil melarikan diri sejenak ketika Kuyang terganggu oleh sesuatu yang membuatnya muak. Anak kepala desa itu menangis ingin pipis berak. Akhirnya anak itu berak di celana. Kuyang itu kabur karena tidak tahan dengan anak kecil itu. Kuyang itu berkata, "Gak worth it nyulik bocah sialan ini." Kami segera membawa mereka kembali ke desa, dengan perasaan lega dan bersyukur bahwa mereka masih hidup. Namun, pertanyaan yang mengganggu terus ada, apakah Kuyang akan kembali lagi? Dan apakah kita akan dapat menghentikannya untuk selamanya? Kepala desa, dengan perasaan marah dan tekad yang kuat, bersumpah untuk melindungi desa ini dan keluarganya dari teror Kuyang yang tak berkesudahan. Meskipun kami tahu bahwa kegelapan itu selalu menggantung di atas kami, seperti bayangan mengerikan yang tidak dapat dihindari. Peristiwa penculikan terbaru oleh Kuyang membuatnya menjadi lebih ganas dan kejam daripada sebelumnya. Desa Rotolele tenggelam dalam kengerian yang semakin mendalam, dan penduduk desa merasa bahwa kita harus mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghadapi ancaman ini yang semakin mematikan. Kuyang telah meningkatkan serangannya, dan kami merasa bahwa kita harus merencanakan pertahanan yang lebih kuat. Kami berkumpul bersama untuk merumuskan rencana dan strategi yang lebih matang untuk menghadapi teror ini. Pak Deden yang telah membantu kami sebelumnya juga berperan besar dalam membantu kami memahami kekuatan Kuyang yang semakin kuat ini. Di tengah hutan itu, kami menemukan istri dan anak kepala desa. Mereka terlihat lemah dan terluka, tetapi setidaknya mereka masih hidup.
Mereka memberitahu kita bahwa Kuyang telah mencoba menyiksa mereka dengan ancaman mengerikan, tetapi mereka berhasil melarikan diri sejenak ketika Kuyang terganggu oleh sesuatu yang membuatnya muak. Anak kepala desa itu menangis ingin pipis berak. Akhirnya anak itu berak di celana. Kuyang itu kabur karena tidak tahan dengan anak kecil itu. Kuyang itu berkata, "Gak worth it nyulik bocah sialan ini." Kami segera membawa mereka kembali ke desa dengan perasaan lega dan bersyukur bahwa mereka masih hidup. Namun, pertanyaan yang mengganggu terus ada, apakah Kuyang akan kembali lagi? Dan apakah kita akan dapat menghentikannya untuk selamanya? Kepala desa, dengan perasaan marah dan tekad yang kuat, bersumpah untuk melindungi desa ini dan keluarganya dari teror Kuyang yang tak berkesudahan, meskipun kami tahu bahwa kegelapan itu selalu menggantung di atas kami, seperti bayangan mengerikan yang tidak dapat dihindari. Peristiwa penculikan terbaru oleh Kuyang membuatnya menjadi lebih ganas dan kejam daripada sebelumnya. Desa Rotolele tenggelam dalam kengerian yang semakin mendalam, dan penduduk desa merasa bahwa kita harus mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghadapi ancaman ini yang semakin mematikan. Kuyang telah meningkatkan serangannya. Dan kami merasa bahwa kita harus merencanakan pertahanan yang lebih kuat. Kami berkumpul bersama untuk merumuskan rencana dan strategi yang lebih matang untuk menghadapi teror ini. Pak Didin yang telah membantu kami sebelumnya juga berperan besar dalam membantu kami memahami kekuatan Kuyang yang semakin kuat ini. Awal mula munculnya Kuyang di desa kamu adalah sebuah cerita yang menakutkan dan misterius. Biasanya, Kuyang muncul tanpa peringatan, dan asal-usulnya seringkali dikelilingi oleh berbagai cerita rakyat dan legenda. Dalam banyak cerita, Kuyang awalnya adalah manusia biasa yang terlibat dalam praktik-praktik ilmu hitam atau sihir yang gelap. Mereka mencari kekuatan supranatural atau keabadian dengan biaya yang mahal. Dalam prosesnya, mereka mengorbankan moralitas dan kebaikan mereka, dan akhirnya menjadi makhluk jahat yang mencari darah manusia. Kuyang seringkali muncul di malam hari dengan mengambil wujud manusia, tetapi pada malam tertentu. Mereka mengeluarkan kepala dan organ dalam tubuh mereka untuk berubah menjadi makhluk berkepala terbang yang mencari darah atau energi vital manusia. Mereka dikenal sebagai vampir atau pemakan darah dalam cerita-cerita ini. Munculnya Kuyang di desa kamu mungkin menjadi awal dari serangkaian peristiwa misterius dan serangan yang menakutkan yang memuncak, membuat penduduk desa merasa terancam dan ketakutan. Biasanya, ketika Kuyang muncul, desa akan mengalami periode ketidakpastian dan teror yang berkepanjangan, seperti yang telah terjadi di desa Rotolele. Selama perjalanan cerita ini, kami bisa mengeksplorasi lebih lanjut asal-usul Kuyang dan mengapa mereka memilih desa kamu sebagai sasaran mereka. Ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang latar belakang mengerikan dari makhluk ini dan mengapa mereka begitu sulit untuk dihadapi. Pemahaman bahwa Kuyang adalah hasil dari ilmu hitam yang dilakukan oleh manusia adalah informasi yang sangat penting. Ini menggambarkan bahwa Kuyang bukanlah entitas supernatural yang muncul secara alami, tetapi makhluk yang diciptakan oleh tindakan manusia yang mempraktikkan ilmu hitam atau sihir yang gelap. Dengan pemahaman ini, terbuka peluang untuk mengatasi Kuyang dengan lebih efektif, karena tindakan manusia juga dapat membatasi atau menghentikan kekuatannya. Ini juga memberikan kesempatan untuk menyelidiki lebih lanjut asal-usul Kuyang dan mengapa mereka telah menjadi makhluk yang sangat jahat dan kejam. Namun, masih menjadi tantangan besar untuk melawan makhluk seperti Kuyang yang telah diberdayakan oleh ilmu hitam.
Mereka mungkin memiliki pengetahuan dan kemampuan supranatural yang sulit untuk diatasi. Penting untuk berhati-hati dan merencanakan strategi yang matang dalam menghadapi kuyang semacam ini. Terlepas dari asal-usulnya, kuyang tetap merupakan ancaman yang harus dihadapi dengan hati-hati dan tekad yang kuat. Mereka dapat merusak dan menakuti masyarakat dengan kekuatan dan kekejaman mereka, dan pertarungan melawan mereka akan membutuhkan kerja keras dan kerja sama dari penduduk desa. Puncaknya, suatu malam datanglah sekitar 100 kuyang terbang mengelilingi desa. Mereka memangsa ternak kami, menghancurkan kebun dan tanaman kami. Hampir separuh warga mati dibunuh dan dihisap darahnya oleh kuyang-kuyang itu. Akhirnya dengan rasa putus asa kami meminta bantuan Pak Deden lagi. Tapi kali ini Pak Deden tidak sanggup melawan mereka. Dia menjadi korban keganasan. Tubuh Pak Deden dicabik 2, organ vitalnya dikeluarkan dari tubuh, lalu dimakannya hidup-hidup. Harapan kami untuk mending hilang dalam sekejap. Tapi tiba-tiba, dari desa sebelah, muncul seorang penolong. Dia berambut pirang, berbaju oranye hitam, memakai ikat kepala dengan lambang desa di kepalanya. Dia kita kenal dengan nama Uzumaki Naruto. Ya betul. Tokoh anime itu hadir di dunia nyata dan membantu kami mengalahkan 100 kuyang itu. Dengan jurus 1000 bayangan, kuyang-kuyang itu dihajar habis-habisan. Naruto mengeluarkan jurus-jurus andalannya. Tidak ada yang tersisa dari makhluk-makhluk itu. Semua habis tak tersisa. Bahkan pemimpin kuyang tersebut mati mengenaskan. Tubuhnya diamankan warga untuk dijadikan sate dan rendang. Kita semua memakannya. Dengan cara ini teror kuyang berakhir.